Hai, berbicara nubuatan, ramalan. Yang diramalkan bukan pencipta alam semesta, nuzul, lahir di kandang binatang, coy. Nenekmu yang keberapa, keturunan keberapa yang ngajarin kamu seperti itu? Bani Israel ngerti apa itu Mesias. Mereka paham Mesias itu apa. Dan asal kamu tahu, Mesias bagi Bani Israel itu banyak. Bukan cuma berupa manusia, bahkan berupa batu pun ada Mesias mereka. Kamu itu banyak belajar lagi, Pak Yes. Ya, kamu hanya ngemis-ngemis nubuatan. Kenapa? Karena memang ajaran pagan itu tidak memiliki kitab. Sehingga mereka mengambil Septuaginta, kitabnya Bani Israel, mereka terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa Yunani. Kemudian dia mengatakan, itulah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Sekarang kesesuaiannya dengan ajaran Bani Israel itu mana? Harusnya kalian itu satu tempat ibadah Kristen Yahudi. Satu tempat ibadah Kristen Yahudi. Sama-sama ibadah hari Minggu. Sama-sama nyembah kepada Yesus. Sama-sama di dalam mengaplikasikan kehidupan keberagamaan. Tidak ada bedanya. Tapi faktanya apa? Yahudi tetap aja Yudaism. Tetap aja menyembah kepada Allah. Kalian tetap aja Kristen nyembah kepada manusia. Jangankan antara Yahudi dan Kristen menyatu, antara Kristen dan Kristen aja saling tampar satu sama lain. Di negara kita ini aja, di Indonesia, antar Kristen, antar gereja aja sikut satu sama lain. Kayak mana kau mau menyatu dengan Yahudi? Sehingga pembuktian faktanya kemudian adalah Kristen itu adalah penumpang gelap yang menjajakan nama Yesus, bahwa Yesus itu adalah Hasem yang datang dalam rupa manusia. Maka saya hadir untuk menyadarkan kalian, supaya kalian itu sadar, nenek buyut kalianlah yang menyesatkan kalian. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang gospel. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang perjanjian lama. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang apapun yang berkaitan dengan Kristen. Yesus hanya mengajarkan ajaran Islam. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berhenti jadi penyesat, Pak Yes, mumpung undangan belum datang. Kalau undangan, pengantar undangan sudah ketuk pintu rumah Anda, telat Anda untuk bertaubat. Saya datang sebagai pembawa peringatan kepada Anda. Saya wakil Yesus mengajarkan kepada Anda untuk kembali kepada ajaran yang benar. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Berhenti jadi penyesat. Allah SWT itu imajinasinya Muhammad, ya. Allah SWT itu nggak pernah ngomong sama Muhammad. Muhammad itu nggak kenal sama Allah SWT itu, ya. Muhammad itu kenalnya sama Jibril palsu. Nah sekarang Yesus pernah bicara langsung kepada Lukas nggak? Berarti Yesus itu imajinasinya Lukas. Hai. Lukas orang benar, orang pandai, dia dokter, dia orang percaya Yesus. Dia menulis itu berdasarkan yang ditulis oleh Yohanes. Nggak masalah itu. Tidak ada perbedaan-perbedaan tulisan-tulisan Lukas itu. Iya kan? Itu biasa-biasa aja kami orang Kristen, ya. Dan mengakui itu tulisan yang benar, ya. Karena Tuhan kami itu Tuhan yang benar, ya, bukan Tuhan imajinasi, halusinasi. Sekarang coba kau tunjukkan di mana Yohanes pernah bertemu Lukas. Nah, asumsi, halusinasi Lukas. Tuhanmu itu Tuhan negeri orang Mekah yang baru muncul, baru nongol. Tuhan baru nyontek pula lagi kan. Apa yang sudah dikatakan Tuhan Israel dicontek pula oleh Tuhan negeri orang Mekah itu. Itu Tuhan yang baru nongol, nyontek-nyontek. Nah inilah hebatnya orang Kristen, tertawa terhadap kebodohannya sendiri. Abraham jaraknya ribuan ke Musa. Musa jaraknya ribuan tahun ke Yesus.
Berarti Yesus niru dong Tuhannya Musa. Musa niru dong ajaran Abraham. Gimana tuh? Jadi otak kalau sudah rusak ya gini ceritanya. Padahal Tuhan itu cuma satu. Dia juga yang berfirman kepada Abraham, ribuan tahun kemudian berfirman lagi kepada Musa, ribuan tahun kemudian berfirman lagi kepada Yesus, ratusan tahun kemudian berfirman lagi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allah itu maha mengetahui. Jadi apa yang dia tahu dia sampaikan kepada para utusannya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah dialah yang awal, dialah yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui apa yang terjadi kepada Abraham, terhadap Musa, terhadap Yesus. Jadi wajar kalau dia ceritakan kembali kepada utusannya yang lain. Masalahnya sekarang ini Tuhanmu berupa Yesus itu manusia itu. Dia itu bisa apa? Tuhan kamu yang baru dilantik itu bisa apa dia? Sementara Tuhan kami itu tidak pernah berubah. Tuhan kami itu selama-lamanya tidak pernah berubah menjadi apapun. Dia tetap Tuhan dan tidak pernah kehilangan esensinya menjadi Tuhan. Lah Tuhan menurut kamu kehilangan kemahakuasaan setelah dia nuzul menjadi manusia. Yesus mengetahui musim buah arak saja tidak. Yang menyentuh jubahnya saja Yesus nggak tahu. Kapan kiamat aja Yesus nggak tahu. Kenapa? Karena dia manusia. Jadi yang menuhankan manusia itu orang gigi. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Tuhan yang disembah Musa itu datang ke dunia, ya. Datang ke dunianya itu tidak pada saat waktu zaman Musa hidup, ya. Rentang waktu ribuan tahun selanjutnya Tuhan yang benar dan hidup itu, Hasem, Tuhan yang benar dan hidup itu datang ke dunia mengambil rupa manusia, ya. Kalau Islam itu mana ada, nggak percaya kalau Tuhan itu datang ke dunia. Itu Islam nggak percaya. Itu Tuhan negeri orang Mekah. Tuhan negeri orang Mekah itu tidak pernah datang ke dunia, ya. Tapi Tuhan yang disembah Musa itu, ya, selanjutnya itu datang ke dunia mengambil rupa manusia. Itu fakta, ya. Fakta bukan dongeng. Ada saksi, ya. Tampil datang ke dunia itu menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Coba kamu tunjukkan ajaran Tuhan yang datang ke dunia itu seperti apa sehingga dia mengatakan, akulah Tuhan yang datang ke dunia. Ada nggak? Ada nggak Tuhan begitu? Ada nggak Tuhan begitu? Tuhan yang mana yang kamu maksud datang ke dunia? Siapa? Apa yang dia katakan? Coba. Jadi kamu mengatakan Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan kami yang datang kepada Musa itu, kau katakan datang dalam rupa manusia. Siapa yang ngajarin itu? Nenekmu kiper yang ngajarin. Coba kamu tunjukkan apa ajaran nenekmu yang mengatakan bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia. Nenekmu yang keberapa yang ngajarin kamu gitu? Coba Pak Yes. Loh, kok siapa yang ngajarin itu? Tuhan datang ke dunia disaksikan orang, ya. Kok ngajarin sih? Memang fakta, kita berdasarkan fakta kok, ya kan? Memang itu Tuhan, ya. Tuhan itu datang, sebelum datang juga sudah dibuatkan bahwa akan datang Mesias. Ya. Mesias itu akan datang. Ya. Sebelum kedatangannya sudah dinubuatkan akan datang, dan setelah datang orang-orang itu mempercayai. Ya kan? Kok ajaran siapa? Itu ajaran kitab suci. Kok ajaran siapa? Anak Allah itu, Mesias itu, ya. Allah itu roh, ya. Allah itu roh. Ya, kalau Islam itu kan zat apa nggak tahu, apa zat batu, zat gas nggak ngerti lah, ya. Kalau Tuhan kami itu roh, ya. Roh Tuhan itu mengambil rupa manusia, diambil. Ya Tuhan tetap Tuhan, roh itu, roh Tuhan.
Manusia itu hanya diambil rupanya, dipakai, dipergunakan, diutus, menjadi utusan. Itu manusia Kristus, memang utusan. Ya, yang mengutus itu roh Tuhan yang di dalam dirinya. Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya kan? Oh, kok ajaran siapa? Ya ajaran kitab suci. Ya. Siapa yang kamu katakan saksi? Nenekmu. Nenekmu yang keberapa yang menyaksikan Tuhan pencipta alam semesta ini datang ke muka bumi? Kamu pakai ilmu apa? Kamu pakai teropong merek apa sampai kau bisa melihat pencipta alam semesta? Sementara Yesus sendiri menerangkan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa mendengarkan suaranya, wajahnya kamu tidak bisa lihat. Tuhan menerangkan di dalam Keluaran, dalam kitabnya Bani Israel, tidak ada manusia yang dapat hidup karena dia tidak ada manusia yang melihat Allah bisa hidup. Pelajarin itu. Allah menerangkan dirinya ketika dia mengatakan Hasem hu ha Elohim basamayim mimma alfe al haaretz mitstachet ein of. Dia katakan Tuhan itu Allah. Dialah Allah yang adalah Tuhan satu-satunya, baik di langit maupun di bumi. Tidak ada Tuhan yang lain. Nah, Yesus ini Tuhan bentukan baru. Siapa yang buat? Romawi, Yunani, itu yang kamu jajakan. Lalu kemudian kamu nisbahkan kepada Tuhan kami yang datang kepada Musa. Kamu harusnya sadar, Tuhan itu cuma satu, pencipta alam semesta. Innani anallah la ilaha illa ana. Dan Allah sudah menerangkan itu kepada Bani Israel. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi kamu jangan ngarang bebas, Pak Yes. Nenekmu yang mana? Siapa namanya nenek kamu itu yang datang, yang menjadi saksi ketika Tuhan datang dalam rupa manusia? Siapa namanya? Sebutkan. Saatnya Anda sadar, ya, kalian Kristen bertiga di sini tidak ada satupun yang kredibel di dalam menjabarkan. Kalian hanya berangan-angan saja. Kalian menolak Tuhan kami itu bisa berkarya kepada siapapun, tapi dia tidak bisa nusul menjadi makhluk. Kenapa? Karena dialah pencipta. Pencipta tidak bisa menjadi ciptaan. Pakai akalmu. Ya, mumpung gratis ini ilmu saya ajarin kepada kalian bertiga. Sadarlah. Allah itu Tuhan pencipta langit dan bumi, termasuk yang menciptakan Tuhanmu Yesus. Jangan beretorika dengan bahasa, ya. Kita artikan aja itu apa Hasem. Hasem itu Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, udah. Ya, jangan terlalu panjang lebar. Tadi kau katakan siapa saksi? Memang saksinya ada. Ya. Dia lahir bukan seperti manusia biasa seperti Muhammad, ya. Dia tanpa kawin-mawin, ya. Dan pemberitahuan dari malaikat kepada Maria juga ada, ya. Dan juga para gembala-gembala domba itu, orang-orang Majus juga itu tahu, ya. Dia melihat bintang di langit, diarahkan, ya, ke suatu tempat. Dia lahir di kandang domba itu ada, itu kan catatan-catatan peristiwanya ada semua, ya kan, ada saksi. Makanya saya bilang ada saksi, ya. Jadi yang tertulis pada kitab sebelum Injil itu, yang dinubuatkan di dalam Taurat itu akan kedatangannya Mesias itu, akan kedatangannya Juru Selamat itu, ya sudah terjadi, ya. Taurat dan Injil itu satu rumpun. Yesus itu orang Yahudi, murid-murid juga orang Yahudi. Tiba-tiba ada Tuhan negeri orang Arab. Nah, maka tadi kan dikatakan Tuhan negeri orang Mekah, ya. Tadi ayatnya udah ku kirim itu, Tuhan negeri orang Mekah, ya kan. Terus Tuhan negeri orang Mekah mengatakan aku pencipta alam semesta. Itu nyontek nyontek kata-kata itu. Masa Tuhan nyontek, ya. Tuhan juga tidak pernah ngomong sama Muhammad. Sama Tuhan negeri orang Arab pernah ngomong sama Muhammad? Nggak pernah ngomong, ya. Itu nggak ada yang ngomong Jibril. Apa Jibril beneran, apa Jibril palsu juga nggak tahu kan, ya kan. Nggak usah terlalu banyak ngibul sampean. Sekarang tunjukkan aja dari ke-12 murid Yesus yang mengajarkan Tuhannya mereka, yang datang kepada Nabi dan Rasul mereka.
bahwa Tuhan mereka nuzul menjadi manusia, ke-12 murid itu sekarang sektenya bernama apa? Katolik. Itu maksudnya. Protestan, Advent, atau apa? Di mana di antara suku-suku Bani Israel sekarang ini yang mengajarkan Hasem nuzul menjadi manusia? Ada. Tunjukkan yang mana. Dari suku Benyamin kah? Ya, dari suku Lewi kah? Atau dari suku apa yang ada di Bani Israel, keturunan Yakub ini yang mengajarkan Tuhan mereka nuzul menjadi manusia? Tidak ada kan? Yang ada Kristen itu dari mana, coy? Datangnya dari Eropa, dari Romawi, dari Yunani. Itu titik lokasi di mana sebelum Yesus datang ke bumi memang sudah menyembah Tuhan yang banyak datang dalam rupa manusia. Kau katakan saksi, siapa saksinya? Semua saksi dusta. Yesus, Lukas tidak pernah ketemu. Yang ngajarin menyembah Yesus Lukas. Paulus, Lukas, Yesus tidak pernah bertemu. Yang ngajarin Yesus itu Tuhan, Paulus. Jadi jangan kamu kotori ajaran Yesus itu. Berhenti kau bawa nama Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Ya, kalian itu penyesat. Membawa-bawa nama Yesus, mengajarkan Yesus adalah Tuhan, sementara Yesus sendiri menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang juga Islam sembah. Sadarlah Pak Yes, Anda sudah tua. Sedikit lagi dapat undangan. Bertobat sebelum itu datang. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Dia hanya utusan Allah. Yohanes 7 nomor 3. Plototin itu. Ambil kaca pembesar, kalau perlu pakai mikroskop kalau mata Anda nggak berfungsi. Itu nyata di dalam kitab Anda. Lantas mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah Hasem yang nusul jadi manusia? Anda bisa tunjukkan. Sampai nenekmu kiper, kamu tidak akan pernah bisa menunjukkan. Kenapa? Karena Yesus memang nggak pernah ajarkan itu. Ya, berhenti jadi penyesat Pak Yes. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Berdasarkan nubuatan, ya, berdasarkan nubuatan, ya, akan datangnya Mesias itu. Orang Kristen itu berdasarkan nubuatan. Apa yang sudah tertulis, apa yang sudah dijelaskan pada Taurat, ya itu sudah terjadi. Orang Kristen mengimani itu. Tapi di kalangan orang rabi-rabi Yahudi, ahli-ahli Taurat itu tidak percaya. Ya, tidak percaya. Ya, rabi-rabi Yahudi itu, ya, ahli-ahli Taurat itu, mereka tidak percaya. Ya, mereka tidak percaya, urusan mereka. Ya, urusan mereka itu. Ya kan, yang percaya, ya, kita orang-orang Kristen itu yang percaya, ya. Kalau rabi-rabi Yahudi itu tidak percaya bahwa Mesias itu sudah datang, belum datang, dianggap Mesias itu belum datang, ya. Rabi-rabi Yahudi, ahli-ahli Taurat itu percaya ada Mesias yang akan datang, tapi bukan Yesus. Yang dianggap mereka Mesias itu bukan Yesus. Ya. Jadi sampai sekarang itu Mesias dianggap itu belum datang oleh rabi-rabi Yahudi, oleh ahli Taurat pada zaman itu. Itu loh. Kristen itu berdasarkan kitab sebelumnya yang sudah dijelaskan akan datang Mesias. Ya, orang Kristen itu mempercayai itu. Hai, berbicara nubuatan, ramalan. Yang diramalkan bukan pencipta alam semesta, nuzul, lahir di kandang binatang, coy. Nenekmu yang keberapa, keturunan keberapa yang ngajarin kamu seperti itu? Bani Israel ngerti apa itu Mesias. Mereka paham Mesias itu apa. Dan asal kamu tahu, Mesias bagi Bani Israel itu banyak. Bukan cuma berupa manusia, bahkan berupa batu pun ada Mesias mereka. Kamu itu banyak belajar lagi Pak Yes. Ya, kamu hanya ngemis-ngemis nubuatan. Kenapa? Karena memang ajaran pagan itu tidak memiliki kitab. Sehingga mereka mengambil Septuaginta, kitabnya Bani Israel, mereka terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa Yunani. Kemudian dia mengatakan itulah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Sekarang kesesuaiannya dengan ajaran Bani Israel itu mana? Harusnya kalian itu satu tempat ibadah Kristen Yahudi. Satu tempat ibadah Kristen Yahudi. Sama-sama ibadah hari Minggu. Sama-sama nyembah kepada Yesus. Sama-sama di dalam mengaplikasikan kehidupan keberagamaan. Tidak ada bedanya.
Tapi faktanya apa? Yahudi tetap aja Yudaism, tetap aja menyembah kepada Allah. Kalian tetap aja Kristen menyembah kepada manusia. Jangankan antara Yahudi dan Kristen menyatu, antara Kristen dan Kristen aja saling tampar satu sama lain. Di negara kita ini aja, di Indonesia, antar Kristen, antar gereja aja sikut satu sama lain. Kayak mana kau mau menyatu dengan Yahudi? Sehingga pembuktian faktanya kemudian adalah Kristen itu adalah penumpang gelap yang menjajakan nama Yesus, bahwa Yesus itu adalah Hasem yang datang dalam rupa manusia. Maka saya hadir untuk menyadarkan kalian, supaya kalian itu sadar, nenek buyut kalian lah yang menyesatkan kalian. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang gospel. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang perjanjian lama. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang apapun yang berkaitan dengan Kristen. Yesus hanya mengajarkan ajaran Islam. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berhenti jadi penyesat, Pak Yes, mumpung undangan belum datang. Kalau undangan, pengantar undangan sudah ketuk pintu rumah Anda, telat Anda untuk bertaubat. Saya datang sebagai pembawa peringatan kepada Anda. Saya wakil Yesus mengajarkan kepada Anda untuk kembali kepada ajaran yang benar. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Berhenti jadi penyesat. Yang so pintar itu justru kalian, yang Islam-Islam itu. Ya. Tuhan mau datang ke dunia kok diprotes-protes, ya. Tuhan sudah datang. Nubuatan itu sudah digenapi. Ya, kedatangannya sudah terjadi, sudah datang ke dunia, ya. Jadi kalau Tuhan datang ke dunia itu, kau ini kan memprotes, ya. Orang Islam itu kan memprotes, termasuk dirimu. Enggak setuju kalau Tuhan itu datang ke dunia. Itu kehendak Tuhan. Ngapain protes-protes? Itu kan orang-orang Islam yang protes-protes itu. Ya kan? Sampai sekarang makanya apa? Islam itu hobinya itu memprotes. Memprotes kekristenan termasuk dirimu. Ya, Protestan ada ya. Kau ini ya, cocoknya bukan Islam lagi lah. Islam protes ya. Ya kan? Kau ini kan kelompok orang-orang yang memprotes, ya, yang menolak, tidak percaya. Ya kalau Tuhan mau datang, itu kehendak Dia. Dia maha kuasa kok. Ya, Dia mau datang ke dunia, ya itu urusan Tuhan. Ya, itu urusannya Tuhan, bukan urusanmu memprotes-protes. Nah itulah makanya aku bilang, kau itu menutupi kebenaran yang sudah tertulis. Ya, itu kafir, berarti kau itu kafir. Kau menutupi kebenaran. Kebenaran yang sudah tertulis, kau tutupi, kau tolak, kau gak percaya. Nah itulah kau kafir. Protes-protes. Justru Anda yang memprotes Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, tidak ada Tuhan dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku, kalian protes. Kalian mengatakan ada Tuhan bentukan baru bernama Yesus berupa manusia. Kalianlah yang protes. Kalau kami umat Islam itu cuma mengimani pencipta alam semesta itu tidak bisa berubah wujud menjadi apapun. Tuhan tidak pernah bisa diserupakan dengan apapun. Laisa kamisli syai'. Itu di dalam konsep Tuhan yang benar. Jadi ketika Tuhan menyatakan diri kepada Yesaya, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, kalian protes. Ki anihu lafanai lo nauser elwe harai lo yothefafe. Tidak ada yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku. Kalian protes itu. Kalian katakan salah. Di abad pertama Tuhan dibentuk dalam rupa daging, dalam rupa tulang, dalam rupa kulit, dalam rupa manusia, dan itu adalah Yesus. Tidak sampai di situ aja protes kalian. Ketika Yesus datang, mengajarkan dirinya hanya utusan, mengajarkan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, mengajarkan dirinya bertuhan hanya kepada Allah. Dia mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Kalian Kristen protes.
Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah engkau dikenal oleh Bani Israel, satu-satunya Allah yang benar. Kristen protes, kau bukan satu-satunya Allah yang benar, masih ada Allah yang benar yang lain, yaitu Yesus. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kalian Kristen protes, salah kamu Yesus, kamu itu adalah Tuhan yang diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ketika Yesus mengatakan, aku ini adalah utusan Allah, kalian Kristen protes, kalian mengatakan, salah kamu Yesus, kamu itu bukan hanya utusan, kamu itu juga adalah sang pengutus. Yang tukang klaim dan tukang protes itu kalian. Maka kehadiran saya mengembalikan akal sehat Anda sebagai manusia yang dicipta oleh Allah, agar kembali kepada ajaran Yesus yang benar. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Sadarlah Pak Yes. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Kok kami orang Kristen dibilang protes? Kami itu mengimani apa yang tertulis. Mesias itu datang, ya, sudah tertulis. Mesias itu ada, Mesias itu akan datang, dan sudah datang. Kami tidak protes, ya. Anak Allah itu udah datang, iya kan? Protes apa aja kami malah nggak protes. Kok protes sih, gimana? Ya, Tuhan kami itu roh, ya. Tuhan kami itu roh. Manusia Kristus itu hanya dipergunakan, dipakai, diambil, ya, mengambil rupa manusia, maka dibilang seperti itu. Tuhan tetap Tuhan, Tuhan itu roh. Makanya, ya, harus belajar dulu, ya, sama orang Kristen kalau mau tahu itu tentang Tuhan yang benar, Tuhan yang datang ke dunia, ya. Tuhan yang datang ke dunia itu kan diprotes-protes sama orang Islam itu, ya. Orang Yahudi juga sebagian protes, nggak setuju. Karena kenapa? Rabi-rabi Yahudi ahli Taurat itu tidak percaya bahwa Mesias itu sudah datang. Orang Kristen itu nggak protes, malah mengimani. Kok protes sih? Mesias itu sudah datang, ya. Mesias yang sudah diberitahukan akan datang sudah datang. Kok dibilang kami protes? Kami malah mengimani, dibilang protes. Justru kalian yang protes itu. Ketika Yesus mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar, yaitu Dia yang ada di langit yang mengutus Yesus. Apakah Anda mengimani itu? Bahwa Yesus dikenal hanya sebagai utusan. Apakah Anda mengimani itu atau Anda protes? Coba, Yesus itu hanya dikenal sebagai utusan atau Yesus itu dikenal lebih dari utusan? Jawab. Manusia Kristus itu, ya, itu utusan, memang utusan. Ya. Memang utusan. Yang mengutus manusia Kristus itu siapa? Tuhan yang ada di dalam dirinya. Roh Tuhan itu ada di dalam manusia Kristus itu. Makanya dibilang aku dan Bapa adalah satu. Paham nggak di situ? Nah, itu Anda sudah mengatakan Yesus itu adalah utusan. Terus kemudian kenapa bisa menjadi Tuhan? Yesus itu kan utusan, dia manusia. Lantas kenapa Anda tuhankan? Coba, Anda memprotes ini secara langsung. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Anda bantah, tidak. Ya, apa yang ada pada diri Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Rohnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Inilah yang saya katakan, Anda itu penyesat. Yesus itu menerangkan, Roh Kudus tidak datang kalau aku belum pergi. Berarti Roh Kudus tidak ada di dalam diri Yesus. Berarti roh yang ada di dalam diri Yesus itu bukan Roh Kudus yang adalah Tuhannya kalian. Yesus harus pergi dulu supaya Roh Kudus itu datang. Berarti yang ada bersama Yesus itu bukan Roh Kudus, tapi roh manusia. Nah, sekarang apakah Anda sadar bahwa Anda memprotes itu semua? Kristen itu adalah ajaran yang memprotes semua ajaran Yesus. Makanya ajaran Yesus itu bertentangan dengan ajaran Kristen. Sadar nggak di situ Pak Yes? Roh Tuhan itu yang Tuhan, ya. Roh Tuhan yang di dalam manusia Kristus itulah yang Tuhan, ya. Kalau Roh Kudus itu
ya, Roh Kudus sewaktu Yesus itu masih hidup, ya, Yesus itu melakukan segala sesuatunya secara langsung. Manusia Kristus itu, ya, ketika manusia Kristus itu sudah kembali kepada Bapa di sorga, ya, itu Roh Kudus yang menggantikan fungsi daripada Yesus, ya. Roh Kudus menginsafkan orang, menghibur, ya, menuntun. Nah, itu fungsi Yesus manusia Kristus itu digantikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang secara langsung. Sebelumnya Yesus manusia itu, gitu loh. Manusia Kristus udah kembali, udah pulang ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, itu maksudnya apa? Dia setara. Itu setara. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu dia setara. Ya. Ya, Roh Kudus itulah yang mengambil alih fungsi Yesus ketika ada di dunia menjadi manusia Kristus itu. Manusia Kristus itu fungsinya diambil alih oleh Roh Kudus. Nah, Yesus yang adalah manusia itu, jadi apa dia? Yesus itu kan manusia tuh. Ya kan? Yesus itu manusia. Yang Tuhan adalah rohnya, menurut ajaran pagan Anda. Sekarang, sisi kemanusiaan Yesus itu sekarang ngapain? Menjadi Tuhan juga kan? Berarti kalian itu menuhankan manusia. Kalian itu protes terhadap ajaran Yesus. Yesus itu hanya utusan. Sekarang sisi kemanusiaannya mana? Yang utusan itu mana? Berubah kan menjadi Tuhan juga? Itu makanya aku bilang, Kristen itu adalah pembangkang terhadap ajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah engkau mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Sang utusan juga sekarang sudah menjadi Tuhan. Benar gak? Anda terima enggak itu? Bahwa sisi kemanusiaan Yesus itu kembali kepada Tuhan dan menjadi Tuhan? Atau Anda ingin mengatakan Yesus sekarang masih manusia? Ayo, sekarang saya gelitik otak Anda supaya Anda sadar bahwa kalian Kristen itu adalah ajaran yang memprotes ajaran Yesus. Silakan. Ya, membangkang gitu justru kalian, justru kamu. Ya, Mesias itu sudah datang. Orang Kristen itu mengimani kitab-kitab sebelumnya. Ya, Taurat itu, Mesias itulah anak Allah. Ya, itu kau ini kayak itu kau yang memprotes. Ya, ya. Tuhan itu maha kuasa, ya. Jangan kau samakan, maksudnya jangan kau berpikir Tuhan itu dengan matematika logika, dengan logika. Ya. Kau ini karena berlogika. Ya. Memahami Tuhan dengan logikamu. Ya. Tuhan itu maha kuasa, Bob. Ya kan? Makanya beda kalau Tuhanmu itu Tuhan SWT itu kau pandang, kau pahami dengan logika. Karena apa? Tuhan SWT itu tidak pernah melakukan mujizat, tidak maha kuasa, ya, cuma ngomong doang. Yang ngomong juga itu Jibril. Beda. Justru kalian yang protes. Nah, sekarang sisi kemanusiaan Yesus itu mana? Mana sisi kemanusiaan Yesus? Mana? Ayo. Kan tadi saya sudah katakan, Tuhan yang benar itu tidak pernah dibentuk dalam rupa apapun. Yesaya 43 nomor 10. Nah, sekarang Kristen muncul. Memprotes itu dengan menciptakan Tuhan baru berupa manusia. Kamu katakan, yes, Yesus memang adalah manusia. Tetapi roh yang ada pada dirinya itu adalah roh Allah. Sampai dikatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Oke. Sekarang coba mana sisi kemanusiaan Yesus? Menjadi Tuhan juga kan? Siapa yang mengajarkan Yesus itu juga Tuhan? Sementara Yesus mengajarkan dirinya adalah manusia. Yesus mengatakan, mengenal aku sebagai utusan. Kok bisa kamu protes? Menjadikan Yesus itu Tuhan itu sendiri? Yang ngajarin kamu itu siapa, Pak? Coba terangkan kepada saya. Sudah diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, ya. Sudah tidak seperti manusia seperti kayak kita lagi, ya. Tuhan Maha Kuasa,
ya itu sudah menjadi tubuh kemuliaan, ya tubuh kemuliaan. Beda dengan dirimu dan juga dengan Muhammad, ya tubuh kemuliaan daging itu tuh sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan. Wah, itu kemahakekuasaan Tuhan, ya. Kau tidak akan mampu, tidak akan sanggup memahami itu, tubuh kemuliaan itu. Ya, makanya jangan berlogika kalau memahami Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Tadi kau tanya mana manusianya itu sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu artinya dia setara, ya. By the way, ini ajaran orang Kristen nggak beda jauh sama ajaran orang Hindu tuh kan, menjelma begini begitu, dewa menjelma jadi Krishna, itu kan Tuhan menjelma jadi Yesus manusia. Aduh, nggak beda jauh sih, sama ada menjelmanya gitu. Ya, kalau dewa-dewa itu nggak ada, itu hanya imajinasi doang. Dewa Siwa, Brahma, ya. Dewa-dewa itu emang manusia, mana ada? Nggak ada itu. Ya nggak ada, itu imajinasi aja itu. Itu setan itu. Emang jadi manusia, nggak ada. Hai! Itu kan, cobalah. Kalian memprotes ajaran Yesus yang mengatakan dirinya hanyalah utusan. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusanmu. Berarti dia hanya utusan. Sekarang kamu menuhankan utusan dengan judul tubuh manusianya sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Yang ajarin sopo? Yang mengatakan Yesus tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan itu siapa? Yesus. Mana? Buktikan. Yesus mengatakan dirinya itu manusia, anak manusia. Harus mengenal dia sebagai hanya manusia. Dikenal dia sebagai Mesias doang. Dikenal sebagai Nabi aja. Dikenal sebagai sosok penghibur bagi Bani Israel saja. Utusan Allah kepada Bani Israel saja. Seruannya dikenal hanya untuk Bani Israel saja. Nah, kamu menghancurkan semua itu dengan protes-protesmu. Dengan mengatakan, Yesus itu manusia. Tapi manusianya sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Nenekmu kiper. Kapan Yesus mengajarkan itu? Ya, kamu jangan nipu-nipu lah. Ini bukti bahwa kamu memprotes semua ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, hidup kekal itu adalah kalian harus mengenal aku sebagai utusan Allah. Datang Kristen memprotes, oh tidak. Kamu itu memang utusan, tapi tubuhmu sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Hahaha. Nyata kalian itu adalah orang yang anti terhadap ajaran Yesus. Sadar nggak? Coba kamu lihat di dalam kitabmu, di dalam Kisah Para Rasul 11 tuh. Gimana kemudian penyembah-penyembah dewa ketika melihat Paulus bermujizat, dia katakan, inilah dewa. Ayo. Inilah dewa yang menjelma menjadi manusia. Coba. Jadi siapa yang selalu mengimani dewa-dewa menjelma manusia? Ajaran pagan. Lalu Paulus mengatakan yang menjelma menjadi manusia itu adalah Yesus. Sekarang kalian pengikutnya mengatakan Yesus yang manusia itu tubuh kemuliaannya sudah menjadi Tuhan. Ini ajaran dari mana kamu dapatkan? Sementara Yesus mengajarkan satu-satunya Allah yang benar hanya Allah. Dia hanya utusan. Kedudukannya sebagai utusan. Mau seperti apapun judul yang kamu berikan kepada Yesus, Yesus tetap menyembah hanya kepada Allah. Terbukti kan kamu anti Yesus, anti ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan Allah satu-satunya Allah yang benar, dia bukan Allah, dia hanya utusan. Kamu rubah lagi. Cari akal-akalan supaya Yesus itu bisa menjadi Tuhan. Dengan cara apa? Tubuh manusianya sudah menjadi tubuh kemuliaan. Nenekmu kiper. Itu makanya kamu harus sadar. Kristen itu adalah ajaran anti ajaran Yesus. Pahami itu. Nah itulah, kau tidak memahami tentang Tuhan orang Kristen, makanya kau protes-protes, ya. Ya, tubuh kemuliaan sudah diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, ya.
Nah, itu udah final, memang seperti itu, ya. Nah, jadi aku bilang sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan, ya kok protes? Ya udah, silakan aja kau protes-protes. Itu ajaran kami, itu iman yang kami yakini, ya kan? Kalau kau ini kan hanya memprotes, wah mencari-cari, ya membuat retorika, narasi-narasi, omongan-omongan panjang. Tidak ada. Kristen itu sudah standar, ya, ajarannya sudah standar, ya, sudah lengkap, ya. Makanya kalau orang Kristen yang benar-benar Kristen itu tidak akan goyah sampai kapanpun, ya, termasuk saya. Siapa yang ngajarin bahwa tubuh manusia berubah menjadi tubuh kemuliaan? Tunjukkan dalilnya. Mana saya lihat. Ngibul, nipu, itulah kalian. Karena anti terhadap ajaran Yesus. Yesus hanya manusia. Berubah jadi manusia itu menjadi tubuh kemuliaan. Nenekmu kiper, ajaran siapa itu? Arjuna hanya manusia. Rahmana cuma manusia, berubah dia. Rahma hanya dewa, berubah dia menjadi Arjuna. Ajaran siapa itu? Coba. Siapa yang ngajarin kamu? Tubuh Yesus yang manusia itu yang dilahirkan Maria berubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan artinya sama dengan Tuhan. Siapa yang ngajarin? Hayo, kamu itu ajaran anti terhadap ajaran Yesus. Yesus ngajarin apa, kamu ngajarin apa. Kerja kalian itu hanya memprotes ajaran Yesus. Yesus mengatakan dia hanya manusia. Kamu protes lagi dengan akal-akalan. Oh, tubuhnya sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Nenekmu kiper dari abad keberapa dia ngajarin kamu seperti itu? Jawab. Makanya makanya kau baca lagi Alkitab, ya. Kalau belum tahu tentang Kristen, kalau kau belum tahu tentang tubuh kemuliaan itu, berarti kau itu belum baca Alkitab, ya. Nah, kalau tidak tahu Alkitab dengan benar, jangan asal ngomong. Makanya, ya, ku bilang tubuh kemuliaan aja kau tidak tahu, berarti kau belum pernah baca itu tentang tubuh kemuliaan itu, ya. Makanya kau protes-protes. Justru karena saya paham kitabmu, dan karena itulah kamu mengitabkan kitabmu, saya tanya, tubuh kemuliaan yang ngajarin itu siapa? Kamu sosokan nutup diri. Oh, itu artinya kamu belum baca gospel. Kau sebut pula Alkitab, kitab kau itu. Itu artinya kamu belum baca gospel. Justru kalau kau paham, kau sudah pernah baca, kamu terangkan tubuh kemuliaan itu kayak mana. Supaya kamu sadar, Kristen itu adalah ajaran anti Yesus. Anti terhadap ajaran Yesus, itulah Kristen. Hari ini kamu harus sadar itu. Andai saja kamu dialog dengan saya dengan akal. Sayangnya kamu gak bawa akal. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Ada dia mengajarkan menyembah kepada dirinya dengan alasan tubuh kemuliaan? Gak ada kan? Nenekmu kiper itulah yang ngajarin kamu. Kemustahilan itulah yang ngajarin kamu. Sesuatu yang mustahil kau anggap sebuah fakta. Tubuh kemuliaannya berubah menjadi Tuhan. Nenekmu kiper, saya bilang. Ya, saat yang kamu sadar, kalau sekiranya kamu masih bisa disadarkan. Kamu itu anti Yesus, kerjamu cuma memprotes ajaran Yesus. Sembahlah Allah, dialah Tuhan satu-satunya. Lah kamu nyembah kepada Yesus. Siapa yang ngajarin coba? Itu kan narasi-narasimu memprotes. Alkitab, gospel itu sama aja, sebutan aja kok, ya kan? Itu kan narasimu doang, retorika. Gospel, Alkitab, kau permasalahkan hanya sebutan doang. Ya, sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya, sampai Yesus mengatakan, ya, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Tuhan yang mengutus aku. Ya, karena kenapa? Manusia tidak mampu melihat Tuhan. Kalau melihat Tuhan secara utuh, secara langsung itu dia mampus, modar, nggak sanggup manusia. Ya, makanya dia mengambil rupa manusia datang ke dunia. Ya, gitu loh. Ya, barang siapa melihat aku, melihat Tuhan. Pernah baca nggak itu ayat?
Pernah baca nggak itu ayat? Barang siapa melihat aku, melihat Tuhan. Itu yang dikatakan Yesus. Kenapa? Manusia tidak mampu melihat Tuhan yang seutuhnya. Ya, Allah yang seutuhnya itu manusia tidak mampu melihat. Kalau melihat itu mati, modar. Ya, makanya Tuhan itu datang ke dunia mengambil rupa manusia. Dan Yesus mengatakan, ya, melihat aku sama juga dengan melihat Tuhan. Pernah baca nggak itu ayat? Alkitab dengan gospel beda lah. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Itulah kelemahan kalian sebagai orang yang menyembah manusia. Hal yang dahsyat kalian anggap itu bukan apa-apa. Hal yang bukan apa-apa Anda anggap itu suatu hal yang dahsyat. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Sementara kitab Anda itu bahasa Yunani. Ya, Biblos. Biblos bahasa Indonesianya apa? Buku-buku atau kumpulan buku. Kok larinya ke bahasa Al-Quran? Alkitab? Nenekmu kiper. Itu makanya ku bilang kalian itu suka nipu-nipu. Nipu diri sendiri, mematikan akal sehat, membuang logika. Itulah agama kalian. Nah sekarang Yesus mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat dengan Allah. Itu nenekmu yang mana yang ngajarin kamu? Yang mengatakan bahwa melihat Yesus itu sama dengan melihat Allah dalam arti kata melihat wujud Yesus sama melihat wujud Allah. Melihat Yesus itu yang dimaksud adalah ajarannya. Karena itulah kamu kenapa tidak melihat ajaran Yesus? Kenapa justru kamu protes kepada ajaran Yesus? Kamu lebih mengedepankan ajaran gereja yang menginginkan Yesus itu menjadi Allah, menjadi Tuhan. Ya, siapa yang melihat ajaran Yesus itu sama melihat ajaran Allah. Lah kamu justru tidak melihat ajaran Yesus. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Allah, kamu malah menyembah kepada Yesus. Siapa yang ngajarin? Oh, Yesus sudah nuzul karena dia tubuhnya sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Kata siapa? Kata siapa manusia itu berubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan dan lantas kemudian dia menjadi Tuhan? Siapa yang ngajarin itu? Coba. Jadi kalau kau mengatakan siapa melihat Yesus sama melihat Allah, berarti siapa yang meludahi mukanya Yesus sama meludahi dengan mukanya pencipta alam semesta. Disinilah errornya kalian ini. Inilah mengapa Al-Quran menerangkan kalian itu sehina-hinanya hewan, kalian itu lebih hina. Karena kenapa? Karena kalian memiliki akal, tetapi tidak pernah kalian fungsikan untuk mencari sang pencipta alam semesta. Mentok di ajaran gereja kalian itu. Menyembah manusia bernama Yesus dengan judul tubuhnya sudah menjadi tubuh kemuliaan. Ini makanya saya katakan, berulang saya katakan kepada sahabat Kristen. Keberadaan saya adalah menyadarkan kalian untuk berhenti memprotes dan anti terhadap ajaran Yesus. Yesus hanya perlu dikenal berdasarkan ajaran dia sebagai Mesias, sebagai utusan Allah kepada Bani Israel. Lebih dari sana pasti sesat. Nah kamu sudah melebih-lebihkan ajaran Yesus itu. Yesus menerangkan hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kamu protes. Tidak. Bukan kamu satu-satunya Allah yang benar. Yesus juga itu adalah Tuhan yang benar. Inilah kegilaan kamu yang kamu tidak sadari. Ya. Sekarang saya tanya samamu. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Kamu protes itu dengan mengatakan menyembah Yesus itu juga adalah satu-satunya jalan kebenaran. Nah sekarang yang ngejarin itu siapa? Siapa yang mengajarkan kamu menyembah Yesus itu adalah sebuah kebenaran? Siapa? 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 Alkitab itu di Indonesia, ya. Orang Kristen itu tuh bukan seperti orang Arab Islam harus pakai bahasa Arab, ya. Kristen itu untuk bangsa-bangsa, untuk semua bangsa, untuk semua bahasa. Alkitab itu kan ditulis karena ini di Indonesia, ya. Ini karena di Indonesia, ya. Jadi kami orang Kristen itu no problem, ya. Alkitab, ya Alkitab ya udah, tulisan aja kok, ya. Nah itulah kalian protes lagi, protes lagi. Nah itulah saya katakan bahwa agamamu itu menggiring kamu itu menjadi gila, menjadi penyesat.
Hal yang sangat penting, yang sangat krusial kau anggap itu sepele. Alkitab itu bahasa Arab. Itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Kamu beralasan, ini kan di Indonesia. Jadi gospel bisa lah menggunakan bahasa kata Alkitab. Nenekmu kiper. Kamu pikir di Indonesia ini bahasa Arab? Sehingga kitabmu kok Arab-Arabkan gitu. Jadi nggak bisa nipu kalian itu. Disebut Alkitab biar ke Islam-Islaman. Apa tujuannya? Bukan karena diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Gospel di Indonesia kan, Biblos di Indonesia kan, itu adalah buku-buku atau kumpulan buku. Jadi jangan kau coba menipu di sini. Biblos itu diterjemahkan menjadi Alkitab itu bukan karena faktor faktor tidak sengaja, tapi memang itu adalah sebuah kesengajaan agar orang Indonesia tertipu menganggap bahwa gospel itu adalah firman Allah. Sehingga ke Islam-Islaman disebut Alkitab. Harusnya kamu itu punya malu gitu loh. Theos dirubah lagi menjadi Allah. Ya, apostolos dirubah lagi menjadi rasul. Apa tujuannya? Untuk nipu. Untuk menggait, untuk menjaring. Ya, orang-orang yang lemah iman terhadap Islam kemudian menganggap bahwa kebenaran ada dalam ajaran kalian. Kembali kepada titik persoalan tadi. Kalian itu adalah orang yang selalu memprotes ajaran Yesus. Yesus mengajarkan nyembah ibadah hari Sabtu. Kalian rubah menjadi hari Minggu. Yesus mengajarkan untuk mengharamkan babi. Kalian makan semua itu. Andaikan kapal selam bisa kalian makan juga itu kapal selam. Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Allah. Kalian rubah semua ajaran Yesus. Menyembah juga kepada Yesus. Itulah kalian. Umat yang senantiasa bangga. Padahal dia tidak sadar bahwa ajarannya sesungguhnya berasal daripada ajaran yang murni muncul karena protes terhadap ajaran Yesus. Kamu belajar lagi. Ya, belajar Pak Yes, belajar. Jangan gila permanen.